Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari materi gerak benda. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita ke submateri gaya dan hukum Newton. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang apa itu gerak benda, apa itu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, untuk sekarang kita akan ke gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya beserta contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 berdasarkan peristiwa yang ada di sekitar. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan rumus gaya berdasarkan percepatan dan massa benda. Nah, yang pertama, apa itu gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Nah, semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ketika kamu mendorong sebuah meja dengan tenaga yang kecil, maka nanti mejanya akan bergerak dengan pelan. Tetapi ketika kalian mengeluarkan gaya yang besar, maka nanti mejanya akan bergerak lebih cepat. Nah, yang kalian lakukan itu berupa dorongan ataupun tarikan, itu disebut gaya. Nah, pengaruh gaya itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, nih, gaya itu bisa menggerakkan atau mengubah posisi benda. Perhatikan di gambar. Kalau posisinya yang gambar sebelah kiri, berarti ini terjadi gaya dorong. Ada seorang laki-laki yang mendorong meja. Kemudian yang sebelah kanan, ini ada seorang laki-laki yang menarik meja. Maka ini ada 2 jenis gaya. Ada yang gaya dorong, ada gaya tarik. Kedua gaya dorong ataupun tarik ini bisa menggerakkan benda dan mengubah posisinya dari posisi A menuju ke posisi yang B, seperti itu. Kemudian pengaruh gaya yang kedua ini adalah mengubah bentuk benda. Nah, kalau di sini ada botol yang diremas, maka nanti botol kaleng ini akan berubah bentuknya. Tentunya kalian sering mengubah plastisin, tahu kan plastisin? Mainan waktu kalian masih SD. Nah, itu kan dengan gaya yang kalian keluarkan, kalian bisa mengubah bentuk plastisin menjadi beraneka macam bentuk yang bagus. Pengaruh gaya yang ketiga ini mengubah arah gerak benda. Nah, dari gambar di sini ada bola datang ke arah seorang pemukul. Kemudian si pemukul ini mengeluarkan gaya, kemudian memukul bolanya. Nah, bola yang dikenai gaya dari si pemukul ini akan bergerak berlawanan arah. Nah, ini bola yang awalnya datang menuju ke pemukul, ketika dikenai gaya, maka bola tersebut akan bergerak menjauhi si pemukul. Ini yang disebut gaya bisa mengubah arah benda. Selanjutnya jenis gaya itu ada 2 ya anak-anak. Gaya yang pertama itu dinamakan gaya sentuh. Jadi antara gaya dengan benda harus terjadi sentuhan. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Jenis gaya yang kedua disebut gaya tak sentuh. Nah, bagaimana bisa? Nah, perhatikan gambar yang sebelah kanan ya anak-anak. Gaya tak sentuh itu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet.
Nah, jadi antara magnet dengan bendanya itu tanpa disentuh itu nanti bendanya akan tertarik ke arah magnet. Ini yang disebut gaya tak sentuh. Contoh yang kedua adalah gaya gravitasi. Tanpa kita disentuh oleh gaya gravitasi, semua yang berada di permukaan bumi ini akan tertarik ke arah bumi. Ini yang disebut gaya gravitasi. Oke, paham anak-anak? Nah, ada satu jenis gaya lagi yang perlu kalian ketahui. Ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita berjalan. Nah, kalau di gambar ini ada seseorang yang menggunakan sepatu roda. Nah, sepatu roda ini dijalankan menuju ke depan. Nih, arah bendanya warnanya orange. Kemudian untuk gaya gesek yang terjadi ini berlawanan dengan arah benda. Nah, lihat ini yang berwarna biru ini. Jadi gaya gesek selalu berlawanan dengan arah benda. Apa sih fungsinya gaya gesek? Kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A ini seseorang yang meluncur di atas salju. Kemudian yang gambar B ini seseorang yang mau meluncur tapi di atas permukaan rumput. Kira-kira apa bedanya? Yo. Nah, kalau di atas permukaan salju ini gaya geseknya kecil. Maka yang terjadi si orang yang berada di gambar A ini bisa meluncur dengan cepat. Sedangkan orang yang berada di gambar B ini ketika dia berada di atas rumput, nah rumput dengan kaki si orang B ini memiliki gaya gesek yang besar. Oleh karena itu, orang yang berada di gambar B ini akan mengalami sulit meluncur. Karena apa? Karena gaya geseknya besar. Nah, dari gambar yang kedua ini kita bisa tahu bahwa semakin kecil gaya gesek bisa diartikan dengan licin. Nah, kalau licin berarti itu bisa mempercepat gerak benda. Tapi kalau gaya geseknya semakin besar, maka ini bisa disebut permukaannya kasar. Nah, untuk kecepatan laju benda ini akan memperlambat benda bergerak. Nah, selanjutnya kita ke bahasan hukum Newton anak-anak. Hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, hukum Newton yang pertama itu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Kalau hukum Newton kedua, ini perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya kalau masih bingung. Kalau hukum Newton yang ketiga ini untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Untuk hukum Newton yang pertama, kita lihat animasi yang ada di sini ya. Ini ada sebuah benda yang bergerak. Nah, benda yang bergerak ini akan mempertahankan gerak lurusnya secara beraturan. Namun, ketika ada sebuah batu, maka skateboard ini akan tiba-tiba berhenti. Nah, karena ini berhenti, maka benda yang ada di atasnya ini akan jatuh. Yang awalnya berdiri lurus, maka dia akan bisa jatuh. Nah, benda itu akan mempertahankan keadaannya. Kalau bendanya diam, dia akan tetap diam. Nah, kalau bendanya bergerak, dia akan mempertahankan posisi gerak lurus beraturannya. Kecuali jika ada gaya yang mengenai
kedua jenis benda tersebut, entah itu benda yang diam atau benda yang bergerak. Untuk contoh hukum Newton yang pertama, ini adalah ada gambar balok yang diam, maka balok ini akan mempertahankan posisi diamnya, kecuali jika ada gaya yang bekerja pada balok ini. Nah, kalau tidak ada gaya yang mengenai balok ini, maka balok ini akan mempertahankan posisi diamnya. Perhatikan gambar yang selanjutnya. Nah, ini ada sebuah bis yang berhenti. Di dalamnya ada 3 penumpang yang posisinya berdiri tegak, diam. Kemudian tiba-tiba mobilnya bergerak. Nah, ketiga penumpang ini akan terdorong ke belakang. Ini yang disebut dengan suatu benda yang mempertahankan posisi diamnya, kemudian tiba-tiba terkena gaya. Maka benda yang diam ini akan terdorong ke belakang. Nah, beda hal ketika mobil yang melaju kemudian direm mendadak, maka benda yang ada di dalam bis ini akan terdorong ke depan. Ini yang disebut dengan benda mempertahankan kelajuannya. Jadi beda ya, dari posisi awalnya diam kemudian bergerak, dia akan terdorong ke belakang. Ini yang disebut benda mempertahankan posisi diam. Kemudian ketika mobilnya bergerak dan berhenti, nah, yang ada di dalam ini akan terdorong ke depan. Kenapa? Karena benda ini sebenarnya mempertahankan kelajuannya, posisi dari bergerak menjadi berhenti. Nah, ini hukum Newton 1. Benda akan mempertahankan keadaannya, entah itu diam atau entah yang bergerak lurus beraturan. Nah, ini ada rumusnya ya anak-anak. Jumlah gayanya sama dengan 0. Untuk hukum Newton yang kedua, ini sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Nah, di sini digambarkan ada seorang anak kecil melempar kerikil. Tentu saja arahnya kerikil ini sama dengan arah gayanya. Mau dilempar ke arah utara atau ke selatan, itu sesuai gaya yang diarahkan. Nah, sekarang jika batunya ada 2 jenis, batu kecil dengan batu yang besar. Ketika dilemparkan, kira-kira percepatannya sama atau beda? Tentunya berbeda. Ketika kalian melemparkan batu yang kecil, ini akan menghasilkan percepatan yang lebih besar. Tapi semakin besar batu, percepatannya akan semakin kecil. Nah, ini yang disebut dengan berbanding terbalik. Batunya makin besar, percepatannya makin kecil. Batunya kecil, percepatannya akan besar. Ini yang disebut berbanding terbalik. Nah, untuk yang berbanding lurus, ini ketika gayanya makin besar, maka percepatannya juga makin besar. Gaya yang dikeluarkan kecil, maka percepatannya juga makin kecil. Contohnya, ketika kalian melemparkan kerikil dengan ukuran yang sama, nah, dengan kekuatan yang besar, maka percepatannya akan besar. Tapi ketika kalian melemparkan kerikil yang ukurannya sama tadi dengan gaya yang kecil, maka nanti percepatannya juga akan kecil. Nah, ini yang disebut dengan berbanding lurus. Kecil hasilnya kecil, besar hasilnya besar. Nah, untuk hukum Newton ini ada rumusnya. A
ini adalah percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk massa ini disimbolkan huruf M kecil, satuannya kilogram. Kemudian gaya simbolnya F, satuannya Newton. Nih, kemudian percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Atau kalau kita balik, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ini untuk contoh soalnya nanti akan Bu Dania sampaikan terpisah ya. Kita lanjut ke hukum Newton yang ketiga. Nah, kalau hukum Newton yang ketiga ini ketika suatu benda memberikan gaya pada benda yang kedua, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, ini contohnya ada sebuah meriam menembakkan bom. Nah, ketika bomnya ini dilempar, meriamnya ini akan mundur ke belakang. Kenapa? Karena ini ada aksi reaksi. Ketika meriamnya ini menembakkan bomnya, nah ini akan mendapatkan reaksi berlawanan arah. Maka ini meriamnya akan mundur ke belakang. Sama halnya ketika kita menembakkan pistol. Nah, pelurunya akan maju ke depan, tetapi kita akan mundur ke belakang karena ada gaya reaksi. Nah, aksinya pelurunya maju ke depan, tapi reaksinya kita akan terdorong ke belakang. Inilah yang disebut dengan hukum Newton ketiga. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi, yang keduanya berlawanan arah. Satu maju, satunya mundur. Apa saja penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang pertama ada roket air. Pada roket air ini ada semburan air yang ke bawah, tetapi roketnya ini bergerak ke atas. Nah, jadi ini ada aksi semburan gaya air ke bawah. Nah, reaksinya adalah gerakan roket ke atas. Kemudian untuk yang kedua, ini ada menendang tembok. Nah, ini. Pernahkah kalian menendang tembok? Nah, ketika gaya yang kamu keluarkan kecil, maka kakimu tidak akan terasa sakit. Nah, aksi yang kamu lakukan adalah menendang tembok. Nah, reaksi dari tembok tersebut adalah mengeluarkan sebuah gaya yang akan terasa di kakimu, yaitu berupa rasa sakit. Makin besar gaya aksi yang kamu keluarkan, maka tembok akan mengeluarkan gaya reaksi yang sama besar juga. Jadi nanti ketika kalian menendang tembok makin keras, maka nanti hasilnya akan semakin sakit. Itu. Kemudian ada balon terbang. Ketika kalian meniup sebuah balon, kemudian kalian lepaskan, nah ini akan terjadi sebuah aksi reaksi juga. Ada gaya aksi semburan udara keluar. Nah, reaksinya adalah berupa gerakan balon dengan arah yang berlawanan dengan arah keluarnya udara. Nah, ini dicontohkan di sini. Nih, ada aksi airnya keluar ke bawah. Kemudian reaksinya ini berupa gerakan balon ke atas. Nah, ini ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Nah, kesimpulannya hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton yang pertama, ini sebuah benda selalu akan mempertahankan posisinya, baik itu posisinya benda diam ataupun posisi yang bergerak lurus beraturan dengan gaya sama dengan 0. Nih. Kemudian untuk hukum Newton yang kedua, ini jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, percepatan tadi akan berbanding lurus dengan gaya
tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton yang ketiga, ini ada gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda dua ke benda satu dengan besar yang sama tapi berlawanan arah. Nah, demikian untuk materi kita hari ini, submateri gaya dan hukum Newton. Sekian dulu dari Bu Dania. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.